Jadi kita ada requestan ya dari banyak teman-teman udah nanya ke gue untuk masalah soal saham P, kode sahamnya ya, dan gue bakal bantu kalian analisa ini. Dan gue sih merasa ini, wow, gue agak surprise juga sih ya, dan sahamnya udah digoreng banget nih, udah tinggi banget ya. Kalau gue gak bakal beli ya, cuman mungkin ada beberapa teman yang nyangkut ya, dan bingung mau lapor ke siapa. Kalian lapor ke orang lain pun kalian dijebak untuk dibeli sahamnya, nyangkutin atau mungkin dibohongin ya, disuruh cut loss atau apa. Tenang, gue bakal bantu kalian untuk berpikir lebih tenang ya. Jadi tenang saja, gue bakal bantu analisa ya. Oke. Sebelum itu jangan lupa untuk disclaimer selalu, bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham untuk merugikan tanggung sendiri. Oke, jadi ingat, gue nggak pernah kasih kalian sinyal buy. Oke, sorry, itu bukan level gue ya. Level gue itu kita lebih tinggi lagi. Kita tuh analisa bisnis ya, suatu saham ya, itu lebih tinggi lagi levelnya. Jadi kalian yang bisa keep up dengan apa yang gue kasih tau kalian, selamat buat kalian semua. Kalian itu sudah berhasil ya, sudah naik level kita ngomong ya, pencapaian kalian. Yuk masuk dulu, kita langsung. P ini dibentuk tahun 2019 dan dia baru IPO, which is itu sudah 6 tahun. Wow, itu sangat cepat sekali ya. Udah baru 6 tahun dari IPO ya gitu kita ngomongnya. Luar biasa sih kita ngomong sih ya. Oke. Gue nggak tahu sih zaman sekarang tuh kenapa ya. Kalau gitu bisa dong gue bangun PT sekarang, nanti gue 5 tahun lagi gue IPO dong gitu. Wah, cepet banget sih ya. Oke, lanjut dulu. Cuma seperti yang kita ketahui setelah mereka IPO, mereka diakuisisi ya. Itu nanti kita bahas ya. Kode sahamnya P, sektornya barang baku kemasan namanya Flexible Digital. Nah, kita ngomong masalah sektornya dulu. Flexible Digital itu apa sih? Mungkin teman-teman yang masih belum tahu mereka punya produk. Produk mereka itu adalah kemasan fleksibel digital. Jadi bukan digital pakai komputer dikemasin, bukan. Oke, jadi beda. Dagang mereka tuh FlexiP. Jadi mereka tuh menyediakan layanan cetak kemasan fleksibel dalam jumlah kecil dengan desain custom. Ya, jadi itu maksudnya. Oke, jadi bukan di packing di komputer, di dalam komputer lu masukin makanan dalam komputer di packing, nggak gitulah cuy. Kecuali memang kalau era itu udah modern banget ya, udah ada robot ya, itu lain cerita ya. Cocok untuk pelaku usaha kecil dan menengah UMKM. Patut digarisbawahi, fokus mereka itu adalah di UMKM. Ingat ya, garis bawah itu, catat. Detail produk, kemasan saset dan pouch ya, untuk kopi, makanan ringan, bumbu, skincare, minuman, serbuk dan lain-lain. Oke. Kemasan retort and vacuum, oke, di vakum, makanan vakum yang kita ngomongnya. Untuk makanan siap saji dan frozen food, oke, digarisbawahi. Kemasan berstandar food grade, aman untuk produk konsumsi dan kosmetik. Jasa desain kemasan, disediakan bagi UMKM yang tidak memiliki tim desain. Sampai di sini gue mau jelasin dulu. Jadi mereka ini benar-benar whole team ya, whole company is basically perusahaan pendukung, support company untuk pebisnis UMKM, ya. Berarti boleh dibilang harganya juga sangat terjangkau, seperti itu. Kok memang untuk UMKM. Nah, UMKM di negara kita itu baik banget. Malah lebih banyak lagi gitu loh. Jadi which is kalau kita mau dari bisnisnya sangat berprospek ya kita ngomongnya. Oke. Dari bisnisnya dulu. Untuk GCG kita belum tahu. Nanti kita bakal coba cari tahu. Minuman order rendah bisa mulai dari 100 pieces, sangat menarik bagi bisnis mikro. Jadi itulah dia punya produk. Jadi benar-benar dia itu targetnya itu untuk si UMKM aja gitu loh. Nah, kalau untuk GCG kita bakal cari tahu ya. Nah, dia kan sudah diakuisisi oleh nama PT Eko Energi Perkasa (IEP). Ya, 49%. Tapi sekarang mereka udah jual 2% sih. Ya, gue bilang sih kayaknya mereka lagi trading juga sih itu sih. Udah terbang tinggi dijual 2%, jadi sekarang 47%. Dengan harga 29 per saham, total sekitar 21,84 M. Ingat, by the way, P ini adalah perusahaan akselerasi. Ingat, itu kata kunci juga. Papan akselerasi, gue udah asik ngomong sampai mulut gue berbusa berbuih. Gue ngomong apa? Papan akselerasi ini diciptakan oleh bursa efek kita itu untuk perusahaan-perusahaan biar bisa backdoor listing atau akuisisi. Lebih gampang, lebih mudah. Itu gue udah ngomong dari awal. Ya, jadi gue bilang, makanya gue kenapa gue tuh suka banget ada papan akselerasi. Ya ini buktinya, bukti nyatanya. Oke. Biar perusahaan, ya makanya gue bilang lagi, bukan coincidence. Kita lagi mau ada nama pajak revisi merger sama akuisisi. Gue udah asik ngomong, bakal banyak namanya akuisisi massal. That's it. Peluang banget di papan akselerasi.
Ya, tapi cuman mesti cari yang bagus sih. Kayak bagus dalam arti valuasi murah juga, GCG-nya oke ya. Induk dari GCG siapa juga langsung cari tahu. Bisnisnya gimana gitu loh. Banyak lah hidden gem itu di pasar modal kita, ya. Bang, abang beli apa, Bang? Gua nggak bakal ngomong di sini. Oke. Ya, harusnya kalian udah tahu deh portfolio saham gua. Itu pada Oktober 2024 ya. Februari 2025 harga melonjak dari 2004. Yoi, dia naiknya gede banget sih, tinggi banget sih. Jadi gue bilang nih, jangan kalian kalau misal kalian beli sekarang, gue takutnya kalian tuh udah pasti nyangkut lah, kita ngomong. Udah 100% nyangkut lah. Karena ini dia udah terlalu tinggi. Dan ini papan akselerasi guys. Dia bisa terjun sampai 1 loh. Bisa bayangin nggak kok kalian beli di 2000 terjun ke 1? Jangan gantung diri ya anjir. Kalau sampai bunuh diri sih gue nggak tahu lagi ya. Ini gue ngomong kayak gini, gue di sini gue sengaja analisa buat nyelamatin kalian juga nih sebenarnya sih. Menghindari dari nyangkut lah. Tapi gue bantu analisa PTRO masih banyak nyangkut juga anjir. Padahal udah gue bilang kalau bisa jangan beli, cari perusahaan lain. Pada beli, nyangkut sekarang. Oke, lanjut dulu. IIP dan CNGR Group. Oke, IIP dan CNGR Group. IIP memiliki koneksi dengan CNGR Group. CNGR Group ini apa? Itu produsen prekursor asal Tiongkok dengan pasar global 23%. Lumayan besar ya, itu besar loh. Tiongkok itu lagi gede, bro. Gila. Akuisisi ini memunculkan spekulasi strategi backdoor listing oleh CNGR Group. Bisa? Kan udah gue bilang. Papan akselerasi itu untuk itu tujuannya. Kan udah gue udah bilang. Pada ketawain gua, pada ngatain gua. Orang goblok anjir. Gua menganalisa berdasarkan bisnis dan strategi bisnis itu udah pasti arahnya lebih jitu daripada lu spekulasi, anjing. Apa yang gue ngomong itu nggak salah, gitu loh. Ya, kita langsung masuk ke bisnis perusahaannya dulu nih. Perusahaannya, nah, jadi kita ngomong lah dari GCG. Berarti GCG kan IIP. Nah, GCG itu gimana? Kalau menurut gue sih biasa-biasa aja sih GCG-nya sih. Bukannya wow, bukannya buruk banget sih. Kalau menurut gue ya. Jadi kalau gue bilang sih, ini karena masih manajemen baru, kita masih belum tahu nih pergerakannya gimana. Tapi boleh bilang agak liar ya. Agak liar sebenarnya sih. Dari 29 bisa ke 2000-an, itu gila. Dan itu cuma dalam berapa lama ya waktunya ya. Kita lihat ya. Gila, kenceng banget naiknya. Bentar ya, kita lihat dulu ya. Cuman nggak sampai dalam waktu setahun doang cuy. Dalam waktu setahun doang kita ngomong ini. Jadi kalau menurut gua ya, oke, lanjut dulu. Dari kekuatannya dulu. Dari kekuatannya itu adalah jaringan UMKM yang luas, melayani lebih dari 4.000 UMKM di Indonesia. Ya, jadi itu sebenarnya bagus banget. Bisnisnya itu core bisnis itu kayak monopoli UMKM lah kita ngomong. Untuk jasa packaging. Produk inovatif, menyediakan kemasan fleksibel dengan desain menarik dan pesanan minimum rendah. Jadi dia itu boleh dibilang digital dan fleksibel. Digital itu berarti mereka tuh pakai desainer lah, ya. Pakai Photoshop kayak atau Illustrator kayak Adobe gitulah. Pertumbuhan penjualan, pendapatan meningkat dari 44,15 miliar 2022 jadi menjadi 52,3 M gitu loh. Nah, untuk kita ngomong skala papan akselerasi, ya oke lah. Weakness, kelemahannya, margin keuntungan tipis. Sebagai penyedia kemasan, margin keuntungan relatif rendah. Memang benar seperti itu. Coba cek aja laporan keuangan sekarang berapa. Berani cek nggak? Coba cek kalian. Gue mau cek sih. Lu cek sendiri ya. Coba kalian lihat. Tipis bro. Ingat, dia ini baru diakuisisi. Tapi yang akuisisi juga udah ngejual 2% sahamnya. Dari 49 jadi 47. Berarti GCG gimana? Harusnya kamu udah tahu lah ya. Ketergantungan pada UMKM. Fokus UMKM membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Benar sekali. Sekarang lagi PHK. Inflasi tinggi. Banyak orang berhemat sekarang. Itu gimana? Jadi kita bilang bisnis ini terpengaruh banget sama keadaan ekonomi kita sekarang. Lebih tepatnya ke habit dari consumer. Dari masyarakat kita sebenarnya sih. Jadi kalau kalian lihat lapangan sekarang, itu gimana keadaannya? Harusnya dari sana kalian udah lihat sih, apakah saham ini layak invest atau enggak. Dengan valuasi yang udah sangat mahal, apalagi dia papan akselerasi, bisa terjun sampai 1, resiko terbesar sih guys. Opportunity, ekspansi ke sektor energi terbarukan, potensi diversifikasi bisnis melalui koneksi dengan CNGR Group. Jadi, Cina itu kan memang sekarang lagi banyak investasi ke negara kita.
Jadi kalau misalkan kalian nanya gue, bang, ada potensi better listing? Ya ada aja sih. Apalagi papan akselerasi, which is, wow, gue nggak tahu ya. Bisa jadi, nggak ada yang tahu cuy. Papan akselerasi itu ada tempatnya para perusahaan-perusahaan luar untuk akuisisi atau backdoor listing sih, biar IPO di sini. Gue jadi ingat kayak grupnya Pani deh, itu. Gue jadi ingat Pani, Pak P2 yang itu loh. Terus kita masuk lagi. Digitalisasi UMKM. Meningkatnya kebutuhan UMKM akan kemasan berkualitas seiring dengan pertumbuhan e-commerce. Bener kok. Jadi e-commerce kita tuh lagi meningkat, tapi belum cuan. E-commerce lagi banyak. Gue udah membeli barang di e-commerce kok. Cuman, coba dulu lihat bisnis-bisnis e-commerce di pasar modal kita. Ada yang udah cuan belum? Nggak ada sih. Ancaman. Volatilitas harga saham. Ketika ancamannya sudah di saham, harga saham, berarti boleh dibilang kan berarti saham ini untuk sementara nggak layak diinvest dulu. Karena udah ketinggian. Dan ini papan akselerasi. Ingat guys, ingat. Cuma terserah kalian ya. Kalau kalian memang greedy, kalian mau trading dan sebagainya, itu urusan kalian, bukan urusan gue. Gue cuma nyelamatin kalian, gue cuma ngebantuin kalian. Mau denger silakan, nggak mau denger silakan. Itu urusan kalian sih. Karena resiko di tangan kalian kan. Selalu gue bilang, disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Gue selalu ngomong kayak gitu ya. Persaingan ketat. Banyaknya pemain di industri kemasan fleksibel meningkat persaingan. Iya benar, kan ada namanya Mitra P juga kan, yang baru IPO juga kemarin itu. Mitra P apa nama tuh desanya? Gue lupa pula. Mitra P. PTMP ya, baru IPO, udah masuk ke LQ45, luar biasa. Nggak tahu dah. Makanya gue bilang gue tuh sekarang lebih fokusnya ke saham-saham yang konvensional, yang tradisional, dan yang benar-benar gue udah tahu lah bisnisnya gitu loh. Tapi sebab perusahaan packaging gini juga nggak jelek-jelek amat sebenarnya sih. Bagus sih sebenarnya sih. Balik lagi ke valuasi sih. Kalau misalnya mau kalian pilih, bagusan PTMP. PTMP itu valuasinya 0,78 kali sih. Dan dia salah satu LQ45 kan. Ya masih oke lah daripada ini. Ini kemahalan bro. Prospek sahamnya nih, kita masuk ke prospek sahamnya. Potensi pertumbuhan. Jika integrasi dengan CNGR Group berhasil ya. Ini kita ngomong what if. Dapat memperluas portfolio bisnisnya ke sektor energi terbarukan, bisa sekali. Resiko tinggi, lonjakan harga saham yang drastis tanpa dukungan fundamental yang kuat meningkatkan resiko koreksi harga. Oh, udah warning berapa kali ya? Kalau sempat ada yang masih ngomong ke gua, bang, gua nyangkut di ya udahlah, gua mau gimana lagi? Yang penting gua udah ngomong sebisa gua di sini, gua edukasi sebisa gua bantu analisa sebisa gua kasih tanggapan sebisa gua. APBN aja guys, ambil positif, buang negatifnya aja udah ya. Oke, jadi kesimpulannya apa sih dari semua analisa ini? Kesimpulannya adalah gue nggak bakal beli. Gue dari awal gue udah bilang kok. Kalian nanya gimana bang, gue nggak bakal beli. Itu mahal bro, valuasinya bro. PBV-nya, apalagi dia papan akselerasi bro. Ya ampun. Yang nanya gue ini pasti dia nih orang nyangkut ini. Kasian woi. Sayang duit kalian. Duit kalian bisa dilempar ke yang masih lebih berprospek bro. Itu sih gue kasih nama teman-teman aja yang kena gocek, yang dijebak orang. Aduh, BBV 59 kali bro, gila lah. Papan akselerasi, ingat loh, ini papan akselerasi loh, jangan main-main loh. Duit kalian bisa dalam sekejap hilang cukup. Ya, jadi ingat guys ya, analisa bagus-bagus dulu guys ya. Analisa bisnisnya bagus-bagus dulu, analisa GCG bagus-bagus dulu. Oke? Secara bisnis dia nggak ada masalah. Secara bisnis tuh oke, prospek. Secara bisnis gue suka sebenarnya. Monopoli soalnya. Monopoli UMKM gitu loh. Bisnis nggak ada masalah. Yang jadi tanda tanya itu adalah GCG dan dia punya valuasi ini dua doang. GCG tanda tanya karena dia baru diakuisisi. Kalau valuasi udah warning. Ya, makanya mikir aja lah. Gitu loh. Sedangkan ownernya beli aja di harga 29. Diakuisisi di harga 29 per saham. Kalau kalian beli sekarang mahal gak? Ya, pasti mahal lah. Lebih mahal daripada yang akuisisi. Gile aja loh. Ya, itu sih bisa gue bilang sih ya. Jadi kembali lagi keputusan di tangan kalian, bukan tangan gua. Ya.
Oke, semoga membantu, semoga mencerahkan. Semoga kalian nggak kejebak sama sinyal-sinyal baik nggak jelas lagi ya guys ya. Oke, jadi kita benar-benar fokus di bisnis. Oke.